Ya, selamat malam kakak hebat. Selamat malam, Kakak Fasilitator. Juga selamat Ya, malam. jumpa lagi kita pada pertemuan pada modul 1.6 di malam hari ini. Sebelum kita ada dalam proses belajar bersama, berdiskusi bersama di hari ini, seperti biasa kita mengawali kegiatan kita dengan doa dan saya persilakan salah satu kakak untuk membawa kita dalam doa. Dipersilakan. Kakak Eli bawa ketemu dalam doa di pertemuan kali ini. Silakan kakak. Oh ya siap juga. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan doa versi agama Kristen Protestan, yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, lagi mengucapkan ungkapan syukur yang hamba menaikkan kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan kami semua dari kegiatan Zoom PKG malam ini Tuhan. Begitu Tuhan berdatang, berkatilah kami semua supaya apa yang sementara kami dapat bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan kegiatan sebagai guru PJOK di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak Eli atas doa bagi kita Siap, semua siap. dalam proses belajar di malam hari ini. Ya, seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang di ruang virtual ini. Pertemuan kali ini, Salam bagus. ya pertemuan kali ini kita belajar tentang perencanaan pembelajaran PJOK. Sebentar. Ya, modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran. Dari topik ini, kira-kira pandangan dari kakak-kakak terkait dengan modul 1.6 itu seperti apa? Bayangan dari kakak-kakak dari topik ini, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Minta pendapat dari kakak terkait dengan modul 1.6 ini. Silakan. Siap bagus. Baik kakak, menurut beta simpel saja. Dari modul 1.6 ini bagaimana ketemu mempelajari terkait dengan perencanaan pembelajaran, yaitu modul ajar, supaya bagaimana pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ini memang betul-betul dia berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Mungkin itu saja kakak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Eli, ada pikiran atau pendapat lain dari kakak-kakak? Dipersilakan. Ya, kalau belum ada, ini intinya adalah bagaimana kita mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK yang dalam kurikulum dari kurikulum Merdeka itu biasa disebut dengan modul ajar. Seperti itu kakak. Jadi modul ajar ini bagaimana kita sebagai guru olahraga, guru PJOK mengembangkan satu modul ajar yang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Eli, bisa memfasilitasi peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan semua peserta didik secara aktif. Nah, itu harapan dari pembelajaran kita hari ini. Kita next. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, plus klik resen sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah kalau hal yang wajar. Ini kesepakatan bersama ya kakak-kakak. Yang berikut adalah tujuan atau capaian umum modul. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Ulangi, tujuan modul atau capaian umum modul ini adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Lalu capaian khusus modul adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi harapan umum atau capaian umum modul ini bagaimana seorang guru PJOK itu mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Jadi standar kurikulum Merdeka yang sudah termuat pada CP yang oleh pemerintah itu membuat satu capaian yang harus kita maknai dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang menjadi harapan kita, harapan anak-anak kita itu bisa tercapai. Seperti itu. Jadi dari standar yang ditetapkan pada kurikulum Merdeka itu kita mampu untuk memahami. Kalau sebagai guru PJOK, kemampuan kita untuk memahami arah dari tujuan, arah atau standar dari kurikulum Merdeka, otomatis untuk capaian khusus modul kita akan mampu merencanakan pembelajaran PJOK dengan baik. Itu harapan dari pembelajaran pada sesi modul 1.6 di malam hari ini kakak. Lalu yang berikut, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Kemarin pada materi pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita sedikit belajar tentang backward design.
yaitu satu kerangka pembelajaran yang merupakan suatu arah yang harus kita capai dalam proses pembelajaran itu. Jadi istilah recording ini bagaimana kita membuat suatu perencanaan pembelajaran yang muaranya sasarannya tujuan pembelajaran itu dicapai. Oke, kita lihat di slide berikut. Oke. Agenda kita di sesi ini yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan recording. Lalu yang kedua adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok recording. Jadi bagaimana kita menentukan perencanaan pembelajaran dengan recording. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Patokannya dengan recording. Lalu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan recording. Oke, kita lanjut. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kita fokus pada lingkaran yang berwarna merah ini. Kuatkan pemahaman pertemuan kita di malam hari ini 2 jam pelajaran. Jadi coba kita perhatikan bersama. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Oke. Pertanyaan pertama, menjawab 3 pertanyaan kunci. Lalu yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Dan yang ketiga adalah melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telah dan analisis RPP dari modul ajar. Jadi kalau kita berpatokan pada 3 pertanyaan kunci. 3 pertanyaan kunci ini kira-kira dalam menyusun rancangan pembelajaran atau modul ajar itu ada 3 hal kunci itu, kira-kira apa-apa yang bisa kakak-kakak tulis atau muat pada modul ajar kita. Dipersilakan. Gambaran saja, kakak-kakak punya gambaran bagaimana untuk menjawab 3 pertanyaan kunci itu. Hal-hal apa yang kita muat pada modul ajar kita. Kira-kira bayangan kakak-kakak itu seperti apa? Bagaimana kakak, Kak Geri, ada gambaran tentang menjawab 3 pertanyaan kunci ini? Belum ada gambaran, Kak Geri? Oke, kakak yang lain? Kakak Thompson? Oke kakak, baik. Kalau menurut gambaran, kalau menurut saya
sebelum kita melakukan membuat RPP atau membuat modul ajar itu, sebelumnya itu kita harus terutama itu kita harus melihat dari buku ajar yang disediakan oleh sekolah dulu. Karena segala sesuatu yang kita harus mau melakukan, misalnya RPP atau modul, kita harus penyesuaian dengan yang namanya buku modul ajar ini yang disediakan oleh sekolah. Karena kalau kita tidak membaca buku terlebih dahulu, terus kita membuat RPP atau melakukan modul, berarti itu akan bersalahan. Terus kita juga harus dilihat dengan pembagian, misalnya kalau di kurikulum K13 itu kita harus lihat dari dia punya program semester atau program tahunan yang disediakan oleh kurikulum. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Thompson Sairatu atas pandangan bagi terkait dengan kesiapan dalam membuat modul ajar. Ada tambahan kakak yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan merencanakan pembelajaran. Mungkin kaitannya dengan 3 pertanyaan kunci tadi. Jadi saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kira-kira 3 komponen utama ini apa-apa dalam membuat modul ajar? Silakan, kakak. Yang pertama, apa yang harus berdasarkan kerangka yang dari awal tadi saya jelaskan tentang backward design. Jadi dari backward design itu ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kira-kira yang pertama itu apa? Silakan, kita bertukar pikiran saja. Kira-kira poin pertama itu apa yang harus kita persiapkan dalam membuat modul ajar? Silakan kakak. Kak Eli, kira-kira 3 komponen itu apa saja? Bisa disebutkan? Komponen yang pertama dari modul ajar itu kira-kira apa? Mungkin kalau menurut beta 3 komponen utama dalam modul ajar itu kakak apa? Mungkin ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan asesmen. Mungkin itu kakak, terima kasih. Pendahuluan, kegiatan inti dan asesmen. Oke, poinnya sudah mulai kita dapat di sini. Kakak-kakak yang lain untuk menyempurnakan apa yang disampaikan atau pendapat dari Kak Eli. Kak Eli tadi mengatakan ada pendahuluan, ada asesmen dan kegiatan pembelajaran ya? Iya kakak, iya. Oke, Kakak Sam silakan.
Kakak Sam melengkapi apa yang disampaikan oleh Kakak Eli. Ya mungkin yang pertama yang perlu diperhatikan mungkin mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran mungkin. Paling utama. Oke, terima kasih Kakak Sam. Dari jawaban yang disampaikan oleh Kakak Sam dan Kakak Eli melengkapi apa yang menjadi komponen utama tadi. Jadi poin pertama kita lihat bersama ya. Oke. Poin pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi dimulai dari yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi berdasarkan maksud dari backwarding, poin pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran? Apa yang kita harapkan dari materi yang akan kita ajarkan pada anak-anak kita di sekolah? Komponen utama itu adalah tujuan. Jadi ketika kita masuk di kelas atau kita merencanakan suatu pembelajaran atau modul ajar, kita sudah tahu tujuan yang harus kita capai itu apa. Sehingga jangan bias, jangan asal-asalan kita masuk di kelas mengajar, yang penting mengajar karena beta hobi permainan sepak bola, ya kita belajar sepak bola. Atau karena beta hobi main volley, kita main volley saja. Padahal sasaran yang harus kita capai itu dari materi yang kita ajarkan itu adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Sehingga peserta didik itu dia akan dibawa ke sana menikmati permainan, menikmati proses pembelajaran, lalu tujuannya itu bisa tercapai. Seperti apa yang kemarin sempat saya jelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani. Lalu hari ini kita belajar tentang perencanaan pembelajaran PJOK. 3 komponen yang harus kita pahami berdasarkan backwarding. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Kalau tujuan kita sudah tentukan di situ, maka yang poin berikut adalah asesmen pembelajaran. Lalu poin ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Jadi 3 poin ini sangat penting kakak-kakak dalam kita menyusun suatu modul ajar. Oke, tujuan pembelajaran sudah, kira-kira asesmen itu seperti apa? Asesmen yang kita pahami itu seperti apa? Kita diskusi saja. Eli, kakak Eli silakan. Siapa asesmen yang kalau beta pahami itu terkait dengan asesmen awal, asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dari peserta didik, kebutuhan dari peserta didik. Kemudian asesmen dalam pembelajaran juga ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif di mana asesmen yang kita lakukan setiap kali materi kita selesai. Kemudian ada asesmen sumatif di mana akhir dari penilaian untuk siswa tersebut yang dimana melakukan PTS atau PAS. Mungkin itu saja kakak, terima kasih. Oke, terima kasih kakak Eli atas pengalaman atau pemahaman tentang asesmen pembelajaran. Yang disampaikan oleh kakak Eli cukup jelas ya kakak. Jadi Jelas. asesmen ya jelas ya. Nanti sebentar kita akan belajar bersama tentang asesmen seperti itu.
Jadi apa yang disampaikan Kak Eli sangat jelas. Jadi dalam proses pembelajaran atau sebelum ada dalam proses pembelajaran, kita harus melakukan asesmen. Kenapa kita harus melakukan asesmen? Karena kita akan menentukan kegiatan pembelajaran, jenis penilaian yang kita akan pakai dalam pertemuan atau pembelajaran yang kita buat dari modul ajar kita. Jadi dari asesmen itu kita memiliki data yang jelas. Oh, siswa yang ini dia cocok untuk gerakan yang sederhana. Ini yang sedikit kompleks. Seperti itu. Jadi asesmen itu kita mengenal karakteristik, mengenal latar belakang peserta didik, kemampuan mereka, sehingga dalam melakukan pembelajaran kita sudah tahu jenis penilaian yang akan kita tentukan seperti ini. Jelas ya kakak? Lalu ketiga. Jelas. Oke, poin yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini kira-kira seperti apa kakak? Tadi tujuan sudah, asesmen sudah, lalu poin ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Kira-kira seperti apa aktivitas yang kakak rancang dalam modul ajar? Dipersilakan kakak. Kita berdiskusi saja. Kakak Lewis bisa menyampaikan pendapat terkait dengan aktivitas pembelajaran yang biasanya kakak-kakak laksanakan dalam proses belajar. Karena ini kita mau merancang perencanaan pembelajaran, kira-kira pengalaman kakak-kakak dalam menyusun modul ajar atau dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, jenis aktivitas yang kakak rancang atau laksanakan di sekolah seperti apa? Dipersilakan. Kakak Lewis bisa? Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa sedikit alami di sekolah tersebut. Oleh karena itu, jadi untuk aktivitas pembelajaran itu dia bersifat efektif. Jadi aktivitas belajar merupakan kegiatan atau tindakan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun suatu karakter siswa tersebut. Mungkin itu saja, demikian. Terima kasih kakak. Mungkin Oke, terima kasih kakak Dewi atas pikiran, pendapatnya bagi kita di malam hari ini. Jadi aktivitas pembelajaran menurut kakak Lewis, aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan bisa kebugaran jasmani, meningkatkan mental peserta didik kita. Jadi sasarannya di situ. Oke, ada yang lain, pendapat-pendapat yang lain terkait dengan aktivitas pembelajaran? Oke, kalau tidak ada, jadi aktivitas yang kita rancang dari dalam modul ajar kita adalah aktivitas yang mengarah kepada tujuan yang hendak kita capai. Jadi kalau tujuan kita, saya kasih contoh, untuk CP, untuk SMA, belajar gerak. Contohnya belajar gerak. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu adalah kegiatan gerakan, kegiatan gerak. Dia belajar gerak dengan tujuan siswa ini akan mampu dengan beberapa gerakan misalnya. Jadi aktivitasnya itu adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan yang
sasarannya adalah untuk mencapai tujuan yang kita rancang tadi. Seperti itu. Misalnya aktivitas gerak misalnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas kebugaran jasmani, misalnya berlari, berenang. Jadi sehingga aktivitas itu sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Lalu untuk asesmen pembelajaran ini, karena aktivitas yang kita rancang itu misalnya untuk kebugaran jasmani, asesmennya harus penilaian terkait dengan gerakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti itu kakak. Bisa dipahami? Siap Pak, siap. Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Bisa. Kakak. Oke, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward racing berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang ingin kita ajarkan. Pada poin ini, bagaimana kita merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward racing. 3 poin tadi yang sudah kita belajar bersama, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Ini fokusnya adalah tujuan akhir atau kebutuhan peserta didik kita. Jadi apapun rancangan yang kita buat, itu tujuan akhirnya adalah peserta didik kita, kebutuhan peserta didik kita. Jadi kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Kakak Ili terkait dengan asesmen itu, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita, lalu dalam kegiatan pembelajaran itu kita bisa melakukan aktivitas yang arahnya adalah mencapai tujuan pembelajaran dari peserta didik kita. Seperti itu kakak. Bisa dipahami? Bisa kakak, bisa. Saya ulangi. Oke. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward racing berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik kita. Jadi apapun perancangan modul ajar kita, harapannya adalah kebutuhan peserta didik kita itu tercapai lewat tujuan pembelajaran yang kita tentukan itu. Sehingga kegiatan pembelajaran kita tidak bias, tidak salah arah, tapi sasarannya jelas peserta didik kita. Lewat asesmen awal yang tadi kita buat, lalu dalam pelaksanaan kita melakukan asesmen formatif, lalu terakhir adalah melakukan asesmen sumatif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mari kita bahas tahapan backward racing dalam satu perencanaan pembelajaran. Jadi dari backward racing ini kita akan melakukan satu perencanaan pembelajaran sederhana. Oke. Pada fase B. Fase B ini SD ya? Ya, kakak. SD kelas berapa fase B? Kelas berapa nih kakak Sam? Fase B. Kelas 4 atau kelas 5? Kelas 3-4 Pak Teng. Kalau untuk SD 3-4. Oke, terima kasih kakak Sam. Jadi ini fase B.
Poin pertama adalah tujuan pembelajaran. Oke, apa yang akan kita ketahui dan kita kuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita mulai dari fase B. Elemennya adalah terampil bergerak. Lalu capaian pembelajaran itu adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Lalu dari CP ini, capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang lembut dengan transisi. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi kakak kita perhatikan cara membuat modul ajar. Untuk tujuan pembelajaran ini kita mulai dari fase B. Elemennya adalah terampil bergerak. Capaian pembelajaran adalah peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kakak-kakak, karena elemennya adalah terampil bergerak. Yang kemarin kita bahas dari pengembangan kurikulum itu, pemerintah sudah membuat CP. Jadi capaian pembelajaran itu sudah ditentukan di sana. Lalu elemennya adalah terampil bergerak. Tinggal kita menurunkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita inginkan untuk dicapai oleh peserta didik kita. Perlu dipahami bersama bahwa kurikulum Merdeka ini fleksibel. Jadi tidak ansi kita harus pertemuan kali ini belajar sepak bola, pertemuan berikut belajar bola voli. Tidak. Karena kita berpatokan pada elemen dan capaian pembelajaran. Jadi kalau elemennya adalah terampil bergerak, capaiannya adalah memperagakan konsep gerak, berarti kita turunkan pada tujuan pembelajaran adalah karena ini menyangkut konsep gerak, maka tujuannya adalah mendemonstrasikan suatu rangkaian gerakan senam yang dibuat oleh ditaruh pada tujuan pembelajaran seperti itu, sehingga akan mengerucut, sasarannya jelas. Oke, sampai sini ada bisa dimengerti kakak-kakak sebelum kita lanjut. Oke, saya ulangi. Fase B itu ada pada kelas 3 kelas 4. Lalu elemennya adalah terampil bergerak. Kalau kakak-kakak lihat pada CP, capaian pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah, maka kakak-kakak akan langsung jelas di situ. Kita melihat elemennya terampil bergerak. Beberapa elemen yang ada di situ. Tinggal dari kita bagaimana melihat kondisi situasi di lapangan, lalu kita mengambil. Kita mau elemen apa yang kita ambil? Terampil bergerak atau bergaya hidup aktif. Tinggal kita menurunkan menjadi tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi tujuannya di sini adalah apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Sasaran akhir itu. Yang ini tujuannya ini. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang lembut dilakukan dengan transisi yang lembut.
dilakukan. Oke. Jadi diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, sasaran akhir itu. Lalu yang berikut, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kenapa dikatakan spesifik? Karena sasarannya adalah siswa itu terampil bergerak. Jadi harus mendemonstrasikan gerakan, rangkaian gerakan seperti itu. Lalu yang berikut, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriterianya di sini apa? Rangkaian senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi poinnya di situ. Oke, kira-kira sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Kak, jelas. Oke. Kalau jelas kita lanjut. Nanti slide selanjutnya kita akan belajar lagi untuk lebih memperjelas apa yang ditampilkan ini. Oke, kita lanjut. Yang tadi itu tujuan pembelajaran. Yang tadi kita pelajari adalah tujuan pembelajaran. Nah, kalau poin kedua adalah asesmen pembelajaran. Pada fase B, elemen terampil bergerak, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Lalu tujuannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kalau dari dua poin ini kita bahas tentang asesmen. Nah, dua poin ini, dua gambar ini, gambar yang sesuai untuk penilaiannya yang mana? Gambar yang ini atau gambar yang ini? Jadi tadi tujuan pembelajaran yang sudah kita dijelaskan tadi, lalu kita masuk di asesmen pembelajaran atau penilaian. Kalau misalnya elemennya adalah terampil bergerak, berarti bentuk penilaian yang tepat yang mana? Gambar yang ada melakukan aktivitas itu, Kakak, yang ada sebentar buat gerakan itu. Oke, yang ini ya. Iya, Kakak. Oke, jadi asesmen yang tepat itu adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran kita adalah mendemonstrasikan rangkaian gerakan senam irama, maka bentuk penilaian atau asesmen yang kita buat itu harus menggunakan rubrik penilaian. Jangan menggunakan asesmen dengan pertanyaan atau jawaban pilihan ganda. Karena jawaban pilihan ganda ini cocok untuk apa nih? Kalau misalnya pilihan ganda, ini cocok untuk apa? Jadi kalau untuk pilihan ganda ini cocoknya adalah untuk tes bisa pengetahuan. Tapi dalam proses pembelajaran, asesmen pembelajaran, bentuk yang tepat itu adalah kita menggunakan rubrik penilaian untuk menilai aktivitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jelas toh? Jelas, Kakak, jelas. Tujuan tadi sudah. Kemudian asesmen pembelajaran sudah. Lalu kita pindah di slide yang berikut. Oke. Pada poin ketiga ini aktivitas pembelajaran.
aktivitas pembelajaran. Sama seperti yang tadi. Jadi kita mulai belajar dari tujuan akhir tadi, kemudian kita turun pada aktivitas pembelajaran. Nah, pada aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Dari 3 poin ini, 3 poin utama yang tadi kita bahas, tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran, kira-kira dari gambar yang ditunjukkan ini, menurut pendapat kakak seperti apa? Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Lalu aktivitas yang kita buat, yang kakak misalnya ini kakak buat di sekolah masing-masing. Aktivitas yang tepat yang kakak buat pada aktivitas pembelajaran pada fase B, elemen terampil bergerak, dengan tujuan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira apa yang kakak lakukan di sini? Asesmen seperti apa, kemudian aktivitasnya seperti apa? Kita saling bertukar pikiran. Kira-kira aktivitas yang nanti dinilai itu seperti apa? Contohnya di gambar ini. Pengalaman kakak-kakak di sekolah mungkin terkait dengan rubrik penilaian dan aktivitas pembelajaran, kira-kira seperti apa? Baik kakak, beta bisa menjawab pertanyaan dari kakak yang diberikan. Mungkin beta bisa menjawab sedikit tentang. Jadi beta bisa menjawab kalau yang beta sering alami di sekolah, yaitu ketong menilai oleh yaitu gerakan yang dibuat peserta didik, di mana kita jadi contoh ketika kita membuat gerakan, di situ siswa menilai, dari situ kita bisa menilai bahwa apakah siswa sudah melakukan gerakan tersebut dengan sempurna ataukah belum. Mungkin demikian. Terima kasih kakak. Oke, jadi poin yang saya tangkap dari penjelasan kakak Lewis, guru itu memberikan contoh, kemudian siswa melakukan gerakan yang dilakukan oleh guru tadi. Jadi mendemonstrasikan kemampuan guru untuk mendemonstrasikan gerakan, kemudian diikuti oleh peserta didik, itu sangat penting karena proses pembelajaran di kelas, khususnya untuk praktik lapangan, ada 3 tipikal belajar. Siswa itu bisa melalui audio visual, dia bisa mendengar, dan bisa melalui kinestetik atau gerakan. Jadi kalau kemampuan Bapak Ibu guru, kakak di sekolah, kita harus bisa mendemonstrasikan apa yang akan kita ajarkan itu. Jadi selain bisa menjelaskan, kita bisa mendemonstrasikan, seperti itu. Jadi itu poin yang disampaikan oleh kakak Eli. Kira-kira pendapat yang lain seperti apa? Pengalaman kakak di sekolah masing-masing, mungkin dari RPP sederhana ini atau modul ajar sederhana ini, kira-kira pandangan kakak-kakak itu seperti apa terkait dengan aktivitas pembelajaran? Siapa kakak? Silakan Kak Eli. Ini berkaitan dengan apa yang tadi kakak jelaskan terkait dengan ada 3 tipikal yang tadi kakak bilang terkait dengan visual, audio, dan kinestetik. Sini pengalaman beta pada saat melakukan aktivitas pembelajaran, di situ bukan hanya saja kita menyampaikan kepada siswa atau mendemonstrasikan kepada siswa, tetapi ada LKPD yang harus kita kasihkan ke siswa tersebut, lalu dibagi menjadi per kelompok. Lalu di situ ada LKPD yang
menunjukkan bahwa gerakan ini dia mulainya, tahapannya, pertamanya dia buat apa, keduanya dia buat apa, dan ketiga sampai selesai. Mungkin itu saja dari beta. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kakak Eli. Lembar kerja peserta didik itu sangat penting. Sehingga dalam aktivitas pembelajaran, siswa itu mengetahui arah apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya untuk tujuan pembelajaran itu adalah mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama. Berarti siswa itu mengikuti atau lembar kerja tadi, lembar kerja peserta didik, aktivitas gerak yang dia lakukan itu gerakan-gerakan apa saja. Misal, ambil contoh, melalui asesmen awal itu kita mengetahui kemampuan-kemampuan peserta didik kita. Lalu dari LKPD yang tadi disampaikan oleh Kakak Eli, misalnya, kita bisa bagi, gerakanmu ini, gerakan di kelompok ini cuma gerakan kaki dulu, di kelompok ini gerakan tangan dulu, lalu di kelompok yang berikut misalnya kombinasi gerakan kaki dan tangan, karena ini terkait dengan senam irama. Jadi kita bisa memahami dari semua aktivitas gerak yang kita rancang itu, bentuk penilaiannya kita dapat di situ. Kita bisa nilai, karena kita mau nilai bagaimana kalau kita tidak membuat yang namanya rubrik penilaian atau LKPD. Kita mesti mampu untuk, jadi aktivitas yang kita lakukan itu kita mampu untuk mengukur ketercapaian atau ketuntasan belajar peserta didik kita lewat aktivitas yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu, Kakak. Jadi ada 2 poin sini, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya di sini berarti aktivitas adalah di sini tujuannya adalah senam irama, gerakan kaki atau gerakan tangan atau gerakan kombinasi seperti itu. Jadi sasarannya harus dapat di situ. Lalu yang berikut, aktivitas ini harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras atau alignen dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Apapun aktivitas yang kita rancang dalam proses pembelajaran itu, Kakak, itu harus ada aktivitas yang menyenangkan. Kita harus mampu untuk membuat kelas itu lebih bersemangat. Jadi kerinduan anak-anak untuk belajar tentang pendidikan jasmani itu dasarnya juga dari kita. Kalau kita mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan, siswa itu akan merindukan kehadiran kita, Kakak. Karena apa? Karena yang pertama, kita menghargai kelebihan dan kekurangan peserta didik kita. Yang kedua, kita melibatkan mereka semua. Yang ketiga, aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Itu berarti bahwa mereka merasa dihargai. Lalu rasa ketertarikan untuk belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu akan semakin tinggi. Nah, dari situ, maka siswa itu ketika kita terlambat hadir saja, siswa itu akan sangat merindukan kehadiran kita, Kakak. Jadi dari 3 poin yang kita bahas hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita mampu merancang pembelajaran itu dengan baik, melakukan asesmen dengan tepat. Lalu yang berikut, kita melakukan aktivitas pembelajaran yang tepat sasaran sesuai tujuan, lalu aktivitas itu menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Seperti itu, Kakak. Oke, kita lanjut. Lanjut, Kakak. Oke. Backwarding atau desain mundur. Dari penjelasan yang kita
pahami bersama tadi, ada kerucut di sini. Jadi kita memulainya dari tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi yang tadi dijelaskan itu berkoordinasinya seperti ini kakak, desain mundur. Jadi kita mulai dari belakang sampai ke depan, sehingga arah yang harus kita capai itu bisa benar-benar tepat. Karena kalau persiapan kita, perencanaan kita tidak tepat, maka sesuatu yang kita buat itu tidak tepat sasaran. Jadi harapannya adalah bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran itu dengan jelas, mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Oke, untuk tujuan pembelajaran jelas ya kakak? Ulangi, untuk tujuan pembelajaran apakah kakak bisa paham? Bisa kakak, bisa. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu kita ambil atau kita turunkan dari capaian pembelajaran. Seperti itu. Lalu disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Lalu yang berikut pengembangan asesmen pembelajaran. Kalau asesmen pembelajaran ini ya tadi sempat disampaikan oleh Kak Eli, asesmen awal. Asesmen awal itu sangat penting kakak. Pada pembelajaran atau pengetahuan tentang asesmen ini, ada di situ asesmen awal, kemudian ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Jadi asesmen sumatif itu biasanya penilaian akhir, ulangan. Sedangkan asesmen formatif itu ada 3 istilah yang biasa kita dengar, yaitu assessment for learning, assessment of learning, lalu assessment apa lagi kakak? Ada 3 bentuk assessment. Kira-kira siapa yang tahu? Ada 3 bentuk assessment yang kita harus pahami dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu assessment for learning, assessment untuk pembelajaran. Assessment for learning ini maksudnya adalah dalam proses pembelajaran kita bisa melakukan yang namanya assessment for learning, yaitu melakukan interaksi dengan peserta didik, komunikasi, mengevaluasi gerakan. Oh, gerakanmu seperti ini. Itu assessment for learning. Jadi merupakan kumpulan informasi tentang apa yang peserta didik telah ketahui dan mampu lakukan. Misalnya kita bertanya, sampai sejauh mana kemampuan Anda tentang gerakan menendang bola misalnya. Jadi kita melakukan tanya jawab di situ, supaya kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik kita seperti ini. Lalu yang berikut adalah assessment as learning atau assessment dalam pembelajaran. Assessment as learning ini yang tadi sempat kita sebutkan itu,
penilaian antar teman, penilaian diri sendiri. Dia mengukur kemampuan atau aktivitas yang ia lakukan. Beta gerakan ini betul atau belum. Dia bertanya, oh sebenarnya gerakan ini kurang tepat, misalnya begitu. Dari LKPD atau lembar kerja peserta didik atau lembar aktivitas peserta didik itu, siswa itu dia akan bertanya sampai sejauh mana kemampuan saya dalam memahami rangkaian gerak senam irama misalnya, seperti itu. Lalu dua asesmen ini, asesmen for learning dan asesmen as learning ini, itu biasanya kita kenal dengan asesmen formatif. Lalu asesmen yang terakhir adalah assessment of learning, itu yang kita kenal dengan assessment sumatif. Jadi itu nanti ulangan, kita bisa mengukur ketercapaian pembelajaran kita, anak-anak didik kita di situ. Oke, bisa paham kakak? Bisa kakak. Oke, kita lanjut merencanakan kegiatan pembelajaran yang sudah tadi kita pelajari bersama. Dari tujuan pembelajaran, dari asesmen yang kita buat, yang kita rencanakan dalam kegiatan pembelajaran, maka perencanaan kegiatan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan asesmen awal, lalu asesmen pada saat aktivitas, supaya kegiatan itu dia selaras, sehingga rangkaiannya itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu sasarannya kebutuhan peserta didik kita, capaian pembelajaran peserta didik kita di kelas masing-masing, kakak. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama. Kenapa desain mundur backward design ini? Poin pertama itu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Lalu yang kedua adalah backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Lalu yang ketiga adalah kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan keprofesif peserta didik. Jadi kenapa desain mundur? 3 poin yang digaris bawahi atau dicentang hitam ini memulai dari tujuan akhir. Jadi tujuannya kita tahu dulu. Baru kita membuat perencanaan dengan struktur yang baik. Melalui asesmen yang tadi kita buat. Lalu pengalaman pembelajaran itu harus bermakna. Lalu sasarannya adalah peserta didik kita, kakak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Dari pertanyaan refleksi ini, Ibu Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi ini pada Jamboard, tapi karena kondisi kita langsung saja kita menjawab masing-masing dari kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Lalu yang ketiga adalah
apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Lalu poin yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kakak dipersilakan untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Atau masing-masing silakan memilih. Yang mau menjawab pertanyaan pertama dipersilakan, yang kedua bisa resen, lalu dipersilakan untuk menjawab. Kira-kira mau menjawab pertanyaan yang mana? Dipersilakan kakak. Kita menganalisis pertanyaan ini, lalu kita mencoba untuk menjawab. Ini pertanyaan refleksi yang harus kita pahami, karena tugas kita adalah bagaimana kita merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas kita nanti. Jadi pertanyaannya, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik kita dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kira-kira menurut kakak-kakak seperti apa? Dipersilakan. Silakan kakak. Kita menyampaikan pendapat saja terkait dengan 4 poin ini, 4 pertanyaan ini. Silakan kakak. Siapakah ada? Silakan Kak Eli. Kakak mungkin bisa jawab yang poin pertama ini. Ya, silakan. Di sini yang diharapkan dari guru adalah siswa dapat memahami sekaligus mempraktikkan tujuan dari pelajaran yang kau susun. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Eli. Jadi harapannya adalah siswa dia memahami dan dia mampu mempraktikkan kegiatan pembelajaran atau apa yang kita rancangkan dalam modul ajar kita. Jadi harapan dari Kak Eli seperti itu. Silakan kakak yang lain bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, baik kakak. Silakan Kak. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara Ibu Bapak untuk mengetahui mereka telah berhasil mencapainya. Untuk cara mengetahui itu kita melalui yang tadi yang kakak bilang itu melalui asesmen yang 3 tahap tadi itu kakak. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk mengetahui itu mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai itu ya, melalui kegiatan pembelajaran, lalu asesmen yang kita buat atau bentuk penilaian yang kita bisa nilai di situ. Jadi kalau untuk mengetahui keberhasilan peserta didik kita, maka di situ kita bisa nilai melalui rubrik penilaian, karena kegiatannya misalnya RPP sederhana atau modul ajar yang tadi ditampilkan itu tentang praktik mendemonstrasikan gerakan senam irama, maka ada rubrik penilaian, lalu kita bisa nilai di situ ternyata siswa kita mampu mencapai tujuan pembelajaran itu, seperti itu. Oke, silakan kakak lain. Pertanyaan yang ketiga.
apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Silakan Kakak. Kakak Geri bisa? Kita berpendapat saja. Ini proses belajar, jadi tidak salah. Tidak mengapa, kita menyampaikan pendapat kita saja. Baik kakak. Silakan Kak Eli. Mungkin kakak Geri mau bicara apa? Mungkin kakak Geri. Oh, Kak Eli, silakan. Siapa? Mungkin dari beta. Terkait dengan yang sudah bermain jadi ini yang beta lakukan pada modul belajar itu sudah, karena pada saat beta melaksanakan atau melakukan membuat modul belajar itu dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa lewat apa, lewat asesmen diagnostik, di mana membuat penilaian diagnostik untuk apa, untuk mengetahui minat dari masing-masing siswa ini, atau yang tadi dijelaskan sempat disinggung oleh kakak terkait dengan bagaimana siswa yang belajar dengan minatnya sebagai audio, kemudian visual, kemudian kinestetik. Dari itu baru beta rampung. Ketika beta rampung, baru beta buatlah modul ajar terkait dengan kebutuhan dari peserta didik. Mungkin itu saja kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kelly. Jadi kalau dari pertanyaan yang ketiga ini sangat jelas bagaimana asesmen itu berperan penting Kakak. Jadi kalau kita mampu melakukan atau mendiagnostik kebutuhan peserta didik kita, dalam pelaksanaan kita tidak akan keliru. Sasaran kita akan jelas sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi refleksi bagi kita kakak. Jadi apa yang diharapkan itu bisa diwujudkan. Sasaran, tujuan, asesmen dan kegiatan itu dia selaras. Kita bisa capai semua itu asalkan kita berpatokan pada backwarding itu. Seperti itu. Lalu poin yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kira-kira seperti apa ini? Apa yang kita maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ya baik, jadi sesuai dengan pertanyaan nomor 4, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Di sini mungkin dalam menyusun perencanaan pembelajaran kita juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di sekolah, dengan tetap memanfaatkan mungkin aset utama sekolah. Dan kita juga penting untuk dipahami oleh kita guru PJK, khususnya dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus menggunakan prinsip. Di sini beta ada ambil sedikit dari ini, prinsip ABCD, audience, behavior, conditional, degree, dan yang terakhir merencanakan asesmen.
Asesmen Oke, sudah tertentu Kakak? harus dijalani dengan tujuan pembelajaran. Itu saja, Opting. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Sam. Eh, Memang apa yang disampaikan oleh Kakak Sam jelas untuk mencapai atau memaknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Jadi capaian akhir adalah tujuan pembelajaran. Kita akan belajar tentang apa yang disampaikan oleh Kakak Sam tadi, dari teknik untuk menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD. Sebentar kita akan belajar di situ. Jadi dari maknanya ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran PJK itu kita mulai dari capaian akhir. Capaian akhir yang kita inginkan itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, dari situ baru kita menentukan asesmen, lalu langkah-langkah pembelajaran. Sebentar kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD. Audience, behavior, conditioning, dan degree. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, kakak-kakak. Terima kasih atas partisipasi dan jawaban tentang refleksi, pertanyaan refleksi pada saat ini. Oke, ini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Kira-kira menurut kakak jelas? Jelas, Kakak, jelas. Ya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Kira-kira pendapat kakak seperti apa? Dipersilakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Yang tadi sudah kita jelaskan bersama bahwa capaian akhir atau tujuan pembelajaran itu semestinya kita mampu untuk mengidentifikasi. Kenapa pertanyaan ini muncul bagi kita pada pertemuan malam ini? Karena kondisi lingkungan, kebutuhan peserta didik kita itu dengan situasi itu berbeda-beda. Jadi kurikulum Merdeka itu muncul sehingga secara fleksibel kita mampu menentukan capaian pembelajaran yang ingin kita capai dari pertemuan yang kita buat atau modul ajar yang kita buat. Jadi setelah kita identifikasi, maka kita buatlah satu modul ajar dengan sasaran atau tujuan yang jelas. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini yang tadi disampaikan oleh Kakak Sam. ABCD dalam tujuan pembelajaran. Merumuskan audience, merumuskan behavior, dan merumuskan conditioning, merumuskan degree. Kita lanjut ya, kita akan belajar bersama.
Oke, kita menjelaskan dulu tujuan dari ABCD ini dalam tujuan pembelajaran. ABCD dalam tujuan pelajaran maksudnya begini, kakak, merumuskan audiens. Audiens ini kalau misalnya untuk tujuan pembelajaran, audiens itu adalah peserta didik. Peserta didik melakukan apa? Jadi misalnya dalam tujuan pembelajaran itu misalnya peserta didik mampu melakukan apa? Lalu yang berikut, merumuskan behavior. Peserta didik mampu melakukan gerakan apa tadi yang tadi di elemen gerak fase B tadi. Siswa mampu mendemonstrasikan gerakan senam irama dengan gerakan yang halus, misalnya itu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita mesti menentukan audiensnya itu apa, siswa mampu. Kemudian behavior itu bentuk apa, gerakan apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Apa yang diharapkan oleh peserta didik kita lalu ada dalam aktivitas gerak. Itu tentang behavior. Lalu yang ketiga adalah conditioning. Conditioning itu situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Jadi harapannya kondisi yang dilakukan oleh peserta didik kita pada tujuan pembelajaran. Coba kita kembali pada slide yang pertama tadi ya, sesuai dengan ini, dengan degree ini. Oke, sebentar ya. Oke, ini contoh. Tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di sini audiensnya yang mana? Audiensnya adalah peserta didik mendemonstrasikan. Kemudian behavior itu adalah rangkaian senam irama. Nah, rangkaian senam irama. Lalu conditioning itu dilakukan dengan transisi yang lembut. Di sini degree-nya tidak nampak di sini. Degree-nya itu apa? Degree itu adalah capaian atau level performa. Misalnya kayak contoh, berapa kali siswa mampu untuk melempar bola ke dalam ring basket, atau berapa kali siswa itu mampu melakukan passing tanpa bola jatuh, misalnya begitu. Jadi degree ini adalah sesuatu yang dapat kita ukur dari tujuan pembelajaran itu. Kalau misalnya audiensnya sudah, kemudian behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan atau menahan serangan. Lalu kondisinya adalah siswa itu bisa berpasangan, bisa berkelompok. Lalu kemudian degree-nya adalah jaraknya berapa meter ketika dia bisa melakukan tendangan, misalnya begitu. Atau selama berapa detik bola itu tidak bisa jatuh. Bisa dipahami gambaran yang saya sampaikan? Bisa Kak. Bisa Pak. Oke. Kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, jadi ini. Jadi maksud dari
A, B, C, D ini kita mampu menentukan bahwa tujuan pembelajaran seperti apa yang penilaiannya adalah ada 4 hal ini harus termuat pada tujuan pembelajaran yang kita turunkan pada capaian pembelajaran yang tadi. Sebentar kita akan berdiskusi. Kita akan ada dalam kelompok lalu kita berdiskusi. Dari tujuan pembelajaran harus termuat audiensnya apa, behaviornya ada kesing, conditioning ada kesing, dan terakhir adalah degree yang harus termuat pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian nanti ditambahkan dengan asesmen kegiatan pembelajaran pada modul ajar kita. Seperti itu. Bisa paham ya kakak-kakak? Bisa kakak, bisa. Bisa Pak. Kita lanjut ya. Oke, di sini karena kita yang hadir ini cuma 6 orang, kita bagi 2 kelompok saja kakak ya. 2 kelompok untuk kita berdiskusi. Peserta dibagi menjadi di sini di modulnya diminta 3. Tapi karena jumlah kita cuma 6, maka kita bagi 2 kelompok saja. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar. Lalu tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan modul ajar di kelas besar nantinya untuk dipresentasi. Jadi ini kita berdiskusi kelompok, lalu tampilkan di kelompok masing-masing itu tampilkan salah satu modul ajar, lalu kita berdiskusi terkait dengan materi yang kita pelajari malam hari ini, dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian langkah-langkah pembelajaran, lalu terkait dengan penilaian ABCD tadi harus termuat di dalam. Seperti itu kakak ya. Oke, bisa paham ya kakak? Siap kakak, siap. Oke, kita bagi 2 kelompok saja. Sebentar ya. Bentar kakak ya.
kakak coba masuk di link kakak Gary, kakak saya Ratu, dan kakak Thompson bisa masuk di link yang saya bagikan di room, di kolom chat. Lalu kakak Flora, kakak Eli, dan kakak Lewis tetap ada pada room utama. Kita berdiskusi tentang modul ajar, lalu kita presentasi nanti selama 20 menit. Disilakan kakak. Kakak beta di yang kakak bagi link ini kah? Iya, kakak Sam. Iya, Pak. Kakak fasilitator. Siapa? Beta pakai HP jadi beta masuk di link juga saya bisa kakak. Ya sudah, berarti kakak tergabung di room utama sah. Siapa apa? Iya kakak, karena waktu kita terbatas untuk materi kali ini, kita bisa langsung presentasi saja. Salah satu teman untuk mempresentasikan modul ajar, presentasikan modul ajar bagi kita di saat ini. Kakak Eli bisa mewakili teman-teman? Silakan Kakak Eli, karena kita dibatasi waktu. Jadi Kakak Eli. Kakak beta presentasi beta pu, tapi beta pu belum
belum sempurna kakak. Bisa kak? Iya kakak Sam juga kakak Sam. Sabar ya kakak. Ini kakak Fasil tak keluar kapa kakak Sam? Bagaimana bagaimana? Kakak Fasil kayaknya ada tak keluar ini, tak keluar dari Zoom. Sabar kak, tunggu kak, tunggu. Yalah. Jaringan hancur. Sudah membaca kak? Iya dapat lihat Tampilan kakak dapat. kelihatan kak? Siap kakak siap dapat lihat. Siap kakak dapat lihat. Pak Fasil belum masuk ya? Kalian tunggu saya. Iya kakak Fasil belum kemarin. Jadi teman-teman ini kita baru tadi kita bikin dia baru begini saja, nanti teman-teman lihat ini kita tadi ambil lah, kita ada modifikasi dia sedikit tapi belum selesai. Siap kakak siap aman aman. Kita tadi ada upload lagi yang itu tapi itu PRPP yang lama. Bentar mau bicara yang Mbak Fasil supaya hapus satu teman. Tadi ketemu ambil masuk kita baru sampai di sini. Asesmen pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, pertanyaan tematik. Kakak Sam kakak Bagaimana? kakak Fasil suara itu kakak Sam.
Sam, silakan. Oh, Pak Faci bisa mulai kah Pak Faci? Bisa kakak. Oke. Oke, baik teman-teman, selamat malam. Ini beta hasil modul ajar. Belum selesai juga, baru sebagian. Di sini ada kompetensi awal, prosedur pelajar Pancasila, terus itu masuk di sarana prasarana. Di sini sarana prasarana ini lapangan rumput atau lapangan sejenisnya di halaman sekolah, teman-teman kalian. Terus yang berikut gawang aman atau peralatan kit atletik. Gawang aman yang biasa dibuat dari kertas, karton atau kardus. Terus itu teman-teman bisa baca dari situ sampai ke bawah. Dia punya ini, terus masuk di target peserta didik. Teman-teman bisa lihat di situ. Selesai dari target peserta didik, kita masuk ke jumlah peserta didik. Di situ saya cuma kasih maksimalnya 39 peserta didik. Terus materi ajar, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama tuh materi pokok pembelajaran. Teman-teman bisa baca di situ materi pembelajaran reguler, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi, pola gerak dasar, gerak dasar lokomotor seperti jalan, lari, dan lompat. Teman-teman bisa baca lagi di bawah situ aktivitas pembelajaran pertama. Terus ada juga aktivitas pembelajaran kedua. Kita sih baca-baca akal ya teman-teman, bisa baca saja di situ. Lanjut di aktivitas pembelajaran ketiga itu fakta konsep prosedur dan peralihan latihan gerak jalan, lari dan lompat secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Teman-teman bisa lihat di situ juga. Setelah itu beta lanjut B, materi pembelajaran remedial. Materi dapat dimodifikasi dengan mengubah jarak, pengulangan, intensitas, dan kesempatan atau frekuensi. Terus kita lanjut saja. C, materi pembelajaran penggayaan. Lanjut 2, media pembelajaran. Media pembelajaran ini peserta didik sebagai model atau guru memperagakan aktivitas sebagai variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor seperti yang tadi di atas, jalan, lari, dan lompat. Terus kita lanjut yang ketiga, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini teman-teman bisa cari seperti yang ketung, mungkin dari buku bahan ajar atau mungkin link video di YouTube, bahkan lembar kerja yang berisi perintah dan indikator tugas gerak. Lanjut modal pembelajaran. Model pembelajaran ini teman-teman, model pembelajaran teman-teman bisa pakai model pembelajaran luring. Situ guru dapat memilih model pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar yang ada. Pada modul ini menggunakan model luring. Terus lanjut pengaturan pembelajaran. Teman-teman bisa lihat di situ pengaturan peserta didik, individu, metode, demonstrasi. Lanjut di bawah berpasangan, penguasaan, berkelompok, permainan, klasikal, ceramah. Di situ lanjut lagi ada asesmen pembelajaran. Teman-teman bisa lihat. Di situ ada menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dan jenis asesmen. Terus yang berikut lanjut di tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa lihat di situ tujuan pembelajaran
terdidik melalui pembelajaran, demonstrasi, dan penugasan. Dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami fakta, konsep, dan prosedural dan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor yang seperti yang tadi kita jelaskan, jalan, lari, dan lompat. Terus yang berikut lanjut di pemahaman bermakna. Di sini peserta didik dapat memanfaatkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya, peserta didik dapat memanfaatkan gerak lari ketika bermain kejar-kejaran bersama teman di lingkungan rumah. Terus yang berikut pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di situ. 1. Mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor? Yang kedua, jika peserta didik dapat memahami dan menguasai variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, manfaat apa yang dapat diperoleh? Mungkin itu saja yang bisa ini barang kita baru sampai saja di situ, belum selesai, Pak. Oke, terima kasih Kakak Sam telah mewakili teman-teman untuk menampilkan modul ajar yang boleh kita lihat bersama di malam hari ini. Coba scroll ke tujuan pembelajaran. Poinnya yang harus kita pahami di sini adalah kita memahami yang tadi tuh, poin ABCD tadi tuh, selain asesmen dan kegiatan pembelajaran. Coba di tujuan pembelajaran. Siapa? Coba. Oke. Terus. Nah, coba kasih besar sedikit tujuan pembelajaran. Kasih besar. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kalau misalnya apa yang kita pelajari dari teknik ABCD tadi, peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi. Jadi intinya adalah peserta didik mampu atau peserta didik bisa. Kemudian itu audiensnya. Intinya adalah peserta didik harapannya apa? Nah, kemudian behavior itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Dia mendemonstrasikan dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan mendemonstrasi mempraktikkan memahami faktual. Kemudian kondisinya adalah apa di sini? Kondisi kita bisa simpulkan di sini: jalan, lari, lompat, gerak lokomotor ini, gerak dasar lokomotor. Nah, kemudian degree yang dapat kita ukur yang mana? Nah ini, dengan cara individu berpasangan dan berkelompok ini masuk di apa itu masuk di conditioning. Jadi harus termuat di sini 4 poin tadi. 4 poin itu audience, behavior, conditioning, dan degree. Jadi di tujuan pembelajaran itu walaupun sederhana tapi dapat kita ukur di situ. Jelas peserta didik mampu buat apa, gerakan-gerakan apa yang dilakukan, dalam situasi seperti apa, kemudian berapa kali, atau sesuatu yang dapat diukur, yang ketemu nilai ini, supaya jangan bias seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari degree. Degree itu adalah harapan atau hasil.
yang dapat diukur itu. Mungkin itu yang dapat bisa dijelaskan pada pertemuan di malam hari ini, kakak. Kurang dan lebih nanti kita sama-sama pelajari lebih jelas lagi. Mudah-mudahan pertemuan malam ini kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Harapan saya untuk kegiatan selanjutnya tanggal 28 itu kita akan ada dalam tatap muka, kakak. Karena itu siapkan diri dengan baik, karena poin yang sangat penting itu adalah waktu kita ada di tatap muka. Kita akan belajar di situ. Dari sekian materi yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 1.6 ini, kakak, harapan kami sebagai fasilitator, kakak mampu untuk memahami semua arah materi sehingga kakak memiliki kemampuan lebih memperbaiki kualitas diri kita sebagai guru PJOK. Lalu ada tambahan-tambahan materi yang akan kita pelajari pada modul 2 dan modul 3. Jadi modul 2 itu kita akan tatap muka selama 1 minggu. Kita yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita sehat, lalu kita bertemu pada kegiatan tatap muka. Jadi rencananya di SMP 1. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silakan berproses supaya tugas-tugas kita jangan menumpuk. Seperti itu. Bisa saling kerjasama antar teman karena kita saling mengenal, ada dalam satu kabupaten. Kita bisa saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai peserta PKK PJOK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kita mengakhiri pertemuan kita di saat ini. Kita tutup dengan doa. Saya minta kakak Sam untuk membawa kita dalam doa. Silakan kakak Sam. Ya baik, teman-teman dan Pak Fasilitator, sebelum ketemu akhir ketumpung rangkaian kegiatan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas pernyataan yang luar biasa, terima kasih atas berkat semua yang kau berikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah selesai melaksanakan PKK PJOK di malam hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami dapat, kami bisa tanamkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih kakak Sam. Shalom, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Pak Fasi, Pak Fasi. Pak Fasi, kalau ini beta punya RPP yang beta sudah upload di LMS, tolong hapus kah? Soalnya itu beta punya RPP yang lama tuh. Salah upload. Sorry. Jangan apa-apa. Nanti ketemu pertemuan tatap muka baru ketemu belajar lagi, itu jangan apa-apa. Jadi itu yang berpengaruh. Nanti ketemu sama-sama belajar untuk memperbaiki lagi. Yang penting kakak tugas-tugas itu bisa diupload saja. Dan misalnya modul ajar, silakan upload tugas yang lain, silakan berproses supaya pada saatnya kita sebagai peserta, saya sebagai fasil dapat menilai kinerja kakak, pekerjaan kakak, dan harapannya untuk semua harus lulus. Itu. Jadi tetap semangat kakak. Amin. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jadi kakak Sam, si apa itu modul ajar itu nanti kita belajar pada saat tatap muka itu. Lalu itu nanti ketemu sama-sama nih, ternyata kurang di sini, ternyata masih ada
yang salah di sini atau itu nanti dibenahi di sana. Seperti itu Kakak Sam. Oh, kagak nanti beta kirim double saja siapa? Oke, siapa Pak? Mantap. Oke, kita boleh beristirahat. Terima kasih semuanya. Siapa Kak? Selamat Terima malam, kasih, Shalom. Bapak. Memberkati Kakak Fasih. Semua. Selamat malam, shalom. Semua.